Baik, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang evaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik daripada suatu studi kasus. Di sini sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Yang pertama yaitu fokus utama dalam uji farmakokinetika. Fokus utama uji farmakokinetika ini adalah untuk memahami bagaimana senyawa obat tersebut diserap atau diabsorpsi, kemudian akan didistribusikan ke jaringan tubuh, lalu dimetabolisme oleh enzim, dan yang terakhir akan diekskresikan dari tubuh atau melalui proses ATME. Kemudian tujuan utama dari uji farmakokinetika yaitu kita akan mengetahui seberapa cepat dan lama dari senyawa tersebut bekerja, serta kita dapat menentukan dosis yang aman dan juga efektif. Nah, berdasarkan pedoman uji farmakodinamik praklinik BPOM nomor 20 pada tahun 2023, pengujian ini harus menggambarkan profil konsentrasi obat terhadap waktu melalui beberapa parameter seperti Cmax atau konsentrasi puncak, kemudian Tmax, waktu resapannya puncak, HUC, area di bawah kurva, serta waktu paruh atau T-setengah. Kemudian dalam konteks pengembangan senyawa antidiabetik ini, fokus PK tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa obat tersebut memiliki bioavailabilitas oral yang baik dan konsentrasi plasma yang stabil untuk menjaga efek penurunan kadar glukosa darah dalam jangka waktu yang sesuai. Baik, selanjutnya adalah desain praklinis untuk memastikan profil waktu paruh atau tes tengah yang optimal. Tentunya yang kita ketahui umumnya kita menggunakan berbagai hewan uji, contohnya seperti tikus, kelinci, untuk menetapkan parameter awal seperti volume distribusi atau VD, clearance atau CL, di mana ini mengacu pada peraturan BPOM juga di nomor 10 tahun 2022, di mana rancangan pengambilan sampel darah harus mampu menggambarkan fase absorpsi dan eliminasi secara menyeluruh hingga minimal 3 kali waktu paruh, atau bisa diambil rata-ratanya. Lalu sampling intensif dilakukan pada jam-jam awal seperti pemberian untuk menangkap Cmax dan dilakukan pada interval yang cukup panjang untuk menentukan tes setengah yang akurat. Strategi optimasi waktu paruh juga dapat dilakukan melalui pendekatan farmaseutik, contohnya seperti formula sustained release atau nanoemulsi, maupun kimiawi seperti pembentukan prodrug untuk memperlambat metabolisme. Dan selanjutnya ada parameter keamanan yang harus kita pantau selama uji toksikologi. Parameter keamanan yang harus kita pantau, kita mengacu kepada pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo BPOM nomor 10 tahun 2022. Pemantauan ini meliputi observasi klinis umum seperti aktivitas, perilaku, dan mortalitas. Lalu ada pengukuran berat badan serta konsumsi makanan dan air. Lalu ada juga pemeriksaan laboratorium yang mencakup hematologi, eritrosit, leukosit, trombosit, hemoglobin, dan hematokrit, dan biokimia darah, terutama untuk fungsi hati dan ginjal melalui pengukuran SGOT, SGPT, bilirubin, kreatinin, dan ureum. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan histopatologi organ penting seperti hati, ginjal, jantung, paru, limpa, pankreas, dan otak untuk mendeteksi kerusakan jaringan akibat paparan senyawa. Nah, jadi itulah langkah evaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetika. Kesimpulannya, uji farmakokinetika dan toksisitas praklinik penting untuk memastikan senyawa antidiabetik memenuhi profil ATME optimal, waktu paruh efektif, dan keamanan terjamin. Hasil keduanya menjadi dasar ilmiah sebelum melanjutkan ke tahap uji manusia. Nah, jadi itulah yang bisa kami jelaskan terkait evaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetika. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, and see you guys in the next video.